sebenarnya gimana sih Kak caranya supaya emang kita tuh bisa menumbuhkan minat gitu ya, minat di diri kita kalau ikut ekstrakurikuler itu penting. Nah itu gimana sih caranya buat numbuhin minat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, kembali lagi ya sama Teh Lisna. Pada kesempatan kali ini ada program baru nih gitu ya, namanya 1 jam lebih dekat. Nah, lebih dekat dengan siapa sih? Nah, pada kesempatan kali ini Teh Lisna bawa narasumber yang sangat luar biasa, motivator banget buat kamu yang masih muda, apalagi masih pelajar, masih generasi milenial gitu ya. Pada kesempatan kali ini ada Kak Seha Yuliana. Hai Kak Seha. Halo Teh Lisna. Halo, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Teh Lisna gimana? Alhamdulillah sehat banget, alhamdulillah. Panas banget ya, dari pagi nih berarti aktivitasnya udah penuh banget pasti ya? Lumayan, tapi nggak terlalu sibuk. Oke deh, kalau rutinitas sehari-hari sih Kak Seha Yuliana ini sebagai koordinator daerah wilayah 10. Iya benar banget. Wilayah 10 FOJB Formosis Jawa Barat Gen 9. Iya benar. Oke, keren banget. Sekarang berarti masih menempuh pendidikan di SMK? Iya SMK. SMK kelas 12 ya? Bentar lagi lulus berarti. Oke deh, sip. Lagi ujian? Persiapan mau uji kom sih. Persiapan mau uji kom, semoga uji komnya lancar. Amin, ya pemirsa, amin. Oke deh. Nah kalau misalkan aktivitas sehari-hari sih saya biasanya sekolah, terus aktif di mana aja nih kira-kira? Kalau untuk organisasi sih, kalau untuk di sekolah itu ada PKI PPNU, terus IPPNU. juga ikut IPPNU juga PC, alhamdulillah. Oh, iya. Ketuanya juga kan Teh Lisna ya. Bisa aja. Terus FOJB, Forum OSIS Jawa Barat gitu ya. Kok tiba-tiba masuk FOJB itu gimana itunya? Ceritanya. Pertama itu awal ikut FOJB itu di generasi 8 tahun kemarin. Itu berawal dari gara-gara corona sih. Gabut di rumah. Jadi pengen lebih produktif nih gimana caranya, dan pada saat nyari informasi mengenai OSIS gitu, nyari forum gitu ya, biar kita tuh bisa mengeksplor diri lebih luas lagi gitu. Dan kebetulan tertarik gitu, dapat informasi mengenai open recruitment FOJB gitu. Jadi daftar. Jadi emang keren banget sih Sobat Ambiar. Jadi kalau yang lain corona jadi diisinya dengan suatu hal yang emang bermanfaat sama produktif gitu ya. Cari-cari nggak sengaja emang daripada bosen cari ikut forum OSIS, akhirnya masuklah FOJB gitu. Benar. Ya. Nah awalnya itu sekarang udah jadi koordinator daerah, itu gimana ceritanya juga? Tentunya untuk jadi koordinator daerah tuh kita ada seleksi beberapa tahap sih. Nah, pertama itu kan kayak seleksi anggota dulu. Dari anggota itu disaring yang nantinya akan mewakili per daerah itu, biasanya kuotanya 5 untuk per daerah itu pusat. Mewakili daerah kota, jadi, kabupaten. Total kalau misalkan wilayah gitu ya. Kalau di wilayah 10 sendiri kan ada 3 daerah. Jadi 15 gitu. Oh gitu. 15 orang. Oh gitu. Okay. Nah nantinya itu dari yang 5 itu kuota itu nantinya tentunya diseleksi gitu. Tempatnya aja di mana itu nggak tahu, tapi tergantung sama hasil dari wawancara. Oh berarti emang ada wawancaranya ya? Ikut FOJB ataupun misalkan. Tapi apakah misalkan aku OSIS nih, terus aku boleh nggak maksudnya ikut FOJB, atau misalkan emang ada kriteria tertentu misalkan? Boleh. Kriterianya sendiri itu yang dasar itu tentunya pengurus aktif di sekolah, pengurus OSIS aktif di sekolah. Iya. Terus tentunya kan kalau di organisasi kan kita kan pelajar ya, pasti harus balance sama pendidikan juga. Makanya nilai itu penting di FOJB. Oh gitu, berarti masuk FOJB nilainya harus bagus ya? Ya enggak juga lah, pas KKM lah. Oh jadi aman buat kamu yang sesuai KKM kamu bisa masuk FOJB gitu ya. Oke deh. Kalau selain di FOJB sebenarnya saya sendiri kalau di keluarga nih anak keberapa berarti? Anak pertama. Oh anak pertama, wis tangguh biasanya. Wanita anak pertama biasanya tangguh. Amin. Oh, iya. Makanya jadi koordinator daerah. Terus sebenarnya FOJB itu kan berarti kan forum khusus OSIS ya, maupun laki-laki atau perempuan boleh. Ada minimal usia nggak? Nggak ada.
Nggak ada sih. Oh, cukup pengurus OSIS aja. Iya. Setingkat SMA, SMK, or MTS, SMP di bawahnya atau? Kalau untuk FOJB sendiri itu tingkatnya SMK, SMA, MA aja. Oh, berarti Iya. berarti kalau SMP MTS belum ada. Belum ada. Berarti Mungkin nanti bisa diajukan ke pusat. Oke, boleh. Nah, nanti berarti buat kamu yang sekarang pengurus OSIS di MTS atau SMP, nanti kamu masuk SMA, SMK ikut OSIS, bisa masuk FOJB gitu ya. Bisa juga nih jadi usulan biar ada FOJB tingkat SLTP. Oke deh. Terus terkait ini sebenarnya masuk beda nggak sih rasanya OSIS di sekolah gitu ya, sama kan sekarang udah forum OSIS Jawa Barat nih, apalagi jadi Korda gitu ya, rasanya tuh bedanya gimana atau susah senengnya di FOJB misalkan, apalagi jadi koordinator daerah plus ketua OSIS juga ya? Iya, katanya sih ketua OSIS juga di. Tapi udah lengser. Udah lengser. Tapi kan pernah iya, gitu. Pernah. Jadi emang udah terekam jejak lah gitu. Nah, susah senangnya sih gimana sih? Susahnya itu nyatuin pendapat sih. Nyatuin pendapat. Kan seperti yang kita ketahui ya, setiap pribadi manusia itu punya pola pikir yang berbeda. Betul. Gitu. Makanya gimana caranya biar pendapat dari teman-teman itu bisa jadi satu gitu. Kadang karakter orang juga emang perlu kita pahamin ya, perbedaan karakter, gimana caranya memahami satu sama lain seperti itu. Betul. Bahkan ngehadapin individu juga kan pasti beda-beda kan, apalagi sikapnya. Di atas kita umurnya itu malah bener. Harus hati-hati banget. Kadang kita ngerasa aduh gimana caranya kita bersikap yang tetap sopan tapi bisa memberikan pemahaman kepada yang emang di atas kita gitu ya, dengan cara yang sopan. Keren banget. Terus sebenarnya FOJB ini kegiatan intensnya atau rutinnya tuh gimana deh? Kalau dijelasin secara singkat itu FOJB tentunya programnya itu yang berkaitan sama pelajar di Jawa Barat. Contohnya program yang akan mendatang itu tanggal 21 Mei itu kebetulan ada gathering ketua OSIS. Gathering ketua OSIS. Berarti jadi menyatukan ketua OSIS se-Jawa Barat. Wis, keren ya, ketua OSIS se-Jawa Barat gathering bareng di mana tempatnya? Di Telkom. Di Telkom. Oh, di Bandung berarti ya? Di Bandung. Di Bandung. Jadi buat kamu biasalah gabung FOJB nanti kalau udah SMA atau SMK gitu ya. Berarti memang dari segi apa ya? Dari segi lebih kepada fungsi pembinaan ya, pembinaan OSIS. Iya. Ketua OSISnya juga lebih kepada. Jadi emang semua sekolah juga sebenarnya boleh gitu ya. Boleh. Yang penting tadi ada minimal kuota atau apa tadi tuh? Kalau untuk jadi anggota itu nggak ada minimalnya. Oh, jadi boleh daftar. Kemana cara tergantung daftarnya? Kriterianya sih. Jadi kalau untuk anggota itu ada seleksi pemberkasan. Oh, pemberkasan. Gitu. Kalau untuk jadi pengurus pusat baru ada seleksi khusus sendiri. Oh, gitu. Nah, itu tuh dibukanya tuh perekrutmen per tahun, apa emang di flyer disebar secara umum atau gimana? Jangka waktunya itu pastinya per tahun gitu. Untuk disebarinnya itu pasti secara umum. Oh, gitu. Gitu. Kita daftarnya ke misalkan ke koordinator daerah ke yang bersangkutan atau misalkan via online bisa gitu misalkan? PJ-nya itu pasti Korda. Oh, Korda. Jadi nanti dari pusat itu nurunin surat tugas buat Korda. Nanti dari Korda itu per daerah pasti buat form sendiri. Nah, nanti untuk yang mau daftar boleh ke Kordanya masing-masing. Oke, emang udah ada PJ-nya masing-masing gitu ya. Jadi emang tidak membatasi dari segi penyeleksian itu sendiri seperti benar. Itu. Sebenarnya kita tuh sebagai pelajar ya emang sih nomor satu emang belajar. Tapi sebenarnya kalau aktif di kegiatan sekolah sebenarnya itu tuh wajib nggak sih menurut Seha sendiri gitu? Kalau menurut Seha pribadi mewajibkan sih. Mewajibkan. Kenapa soalnya, tuh mewajibkan? Kita kan di masa-masa sekarang ini perlu mengeksplor diri kan, pembentukan karakter untuk masa depan. Dan itu caranya itu nggak cuma lewat sekolah gitu, karena di sekolah aja itu kita cuma pasti fokusnya belajar gitu, pembentukan untuk otak kan, pikiran. Kalau untuk mental sendiri lebih disarankan untuk ikut ekstrakurikuler atau organisasi. Keren. Gitu. Jadi emang kadang kalau di sekolah aja tuh ngerasanya tuh kayak kurang. Bener, gitu ya, ngerasa kurang. Terus perlu juga pembentukan karakter,
pembentukan mental, apalagi sekarang generasi sekarang kadang-kadang dikit-dikit baper, dikit-dikit kadang kecewa. Aduh kayak generasi strawberry emang sekarang lagi guncang-guncangnya. Jadi gimana sih tetap caranya jadi pelajar produktif gitu ya. Dan masih banyak yang bakal kita laluin dan masih banyak pertanyaan tentunya. Nah kalau tadi kita berbicara tentang gimana sih ataupun apa aja sih manfaat kita bisa aktif di sekolah gitu ya, karena kita di sekolah dengan nggak cuma belajar gitu, tapi bisa lebih mengembangkan kapasitas dari segi ekstrakurikuler gitu ya. Nah sebenarnya gimana sih Kak caranya supaya emang kita tuh bisa menumbuhkan minat gitu ya, minat di diri kita kalau ikut ekstrakurikuler itu penting. Nah itu gimana sih caranya buat numbuhin minat itu? Cara numbuhin minatnya sendiri tentunya dari hal yang kita sukain dulu gitu. Misalkan kita suka menggambar, ya ikut eskul yang melukis kayak gitu kan. Jadi kan lebih meningkatkan lagi gitu bakat kita. Terus untuk kayak lebih produktif sendiri kan, ini kan berkaitan ya. Untuk lebih produktif sendiri itu harus punya niatan sih. Yang paling penting tuh niat soalnya. Kalau misalkan kita nggak punya niat itu ya nggak bisa gitu buat lebih produktif. Betul, innamal a'malu binniyat ya, karena emang segala sesuatunya juga diawali dengan niat. Jadi emang berawal dari niat, terus kamu pengennya atau sukanya apa nih gitu ya. Kamu gelutin di situ, atau misalkan suatu hal yang emang kayaknya nih kamu tertarik deh, kamu terus gelutin di situ dan bisa berkembang di situ. Jadi emang bisa menggali potensi yang lain gitu ya, tidak hanya secara kognitif tapi secara bidang lain pun bisa gitu. Oke sip. Terus sebenarnya selain belajar ekstrakurikuler gitu ya, sebenarnya hal apa sih yang bisa dilakukan pelajar supaya emang bisa lebih bermanfaat untuk orang sekitar gitu, atau misalkan di masyarakat, atau bisa lebih manfaat di lingkungan sekolahnya itu sendiri, gimana sih supaya bisa lebih manfaat bagi orang lain? Lebih ini aja sih, kayak misalnya kita aktif di kegiatan kemasyarakatan. Kalau kayak gitu kan kita bisa menyalurkan SDM kita gitu untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan. Kadang adanya kemampuan itu karena terbiasa ya. Benar. Jadi bisa itu karena terbiasa. Kadang ketika misalkan kita belajar berbicara di depan, ngobrol kayak gitu juga karena emang biasa ngobrol. Karena emang biasa ngobrol gitu, jadinya ya kita terbiasa. Pun ketika misalkan kita aktif di OSIS gitu ya, meskipun emang OSIS ini organisasi siswa intrasekolah, cuman ketika misalkan emang kita masuk dalam forum yang emang lebih besar gitu ya, kayak FOJB, itu bisa lebih ningkatin value, nilai ataupun kemampuan kita gitu ya. Nah FOJB apakah hanya di OSIS, maksudnya dalam bidang pendidikan saja programnya, atau misalkan ada program sosial, program yang lain? Contohnya Oscar, OSIS peduli kayak gitu. OSIS peduli. Nah, biasanya diadakan kalau bulan Ramadan. Gitu. Bagi-bagi takjil, terus ke panti. Gitu ya. Terus juga kita kalau misalnya ada bencana alam, pasti Oscar bakal diluncurin. Nah, dan itu pelaksananya dari koordinator daerah atau misalkan dari pusat? Dari pusat ke Korwil, baru ke daerah. Gitu ya. Emang jadi kayak runtutannya gimana tuh? Pusat itu ngikutin alur birokrasi sih. Jadi dari Korda, ini dari bawah dulu ya. Dari bawah tuh Korda, Korwil tuh koordinator wilayah. Nanti baru ke pusat. Ke pusatnya itu ke ketua 2. Gitu. Berarti kalau Korwil itu tingkatan provinsi gitu ya. Tingkatan provinsi, kalau Korda itu tingkatan kota kabupaten kayak gitu. Oke, sip. Nah, apakah seorang pelajar gitu ya, untuk terkait produktivitas itu sendiri, sebenarnya tapi boleh nggak sih kalau kita ngerasa kita pengen santai, atau misalkan kita pengen istilahnya istirahat sejenak, break dulu kayak gitu, boleh nggak menurut Seha? Kalau kayak gitu Seha biasanya self reward ya. Kalau misalkan kita emang udah capek banget nih ngerjain sesuatu gitu, terus mumet, pasti ya berhenti sejenak gitu, istirahat. Iya, karena kita bukan robot sih sebenarnya. Kita bukan robot yang emang harus belajar terus gitu ya, harus kerja terus. Kita juga bukan robot, kita juga perlu ngasih reward. Entah misalkan kamu nih udah capek banget nih belajar, aduh pusing buat besok PAT, atau pusing banget buat besok ujian, ya udah deh nanti malamnya kita beli kita jalan-jalan kemana, atau nanti malamnya kita beli
kamu sukanya apa, boba atau seapanya bebas Iya. gitu ya. Jadi kasih reward buat diri kita sendiri. Benar, biar rasa capek yang kita alamin tuh hilang Ih, gitu. betul banget. Jadi kadang kalau kayak gitu moodnya pun naik dengan sendirinya Benar, gitu benar. ya. Kalau misalkan sehat, kadang kalau misalkan lagi kesel atau lagi misalkan, duh gue nggak mau ngapa-ngapain nih, udah bingung nih mau ngapainnya, udah saking bingungnya, jadi nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, sehat biasanya ngapain? Biasanya sih diem dulu sebentar, Diem, mikir, baru mulai lagi. Gitu ya. Kadang saking tugasnya tuh, kadang saking banyaknya tuh A B C D F G, saking Iya. banyaknya tugas, saking banyaknya tuh bingung ini mana dulu yang harus dikerjain gitu ya. Jadi kita diam dulu. Diem dulu mikir, Mikir dulu. buat planning sih. Terus biasanya planningnya itu disusun dari yang mulai yang terdekat dulu, Skala prioritas Iya, itu benar. sendiri. baru ngerjain. Oke, jadi emang segala sesuatunya juga emang Sobat Ambiar harus di planning gitu ya. Jadi kita buat di list dulu apa yang emang seharusnya nih yang paling terdekat akan kita kerjakan, yang lebih lebih prioritas gitu ya, baru yang lainnya akan dikerjakan kemudian. Jadi jangan ambil langkah ataupun sikap yang emang malah merugikan diri sendiri gitu ya. Benar-benar. Saking bingungnya, udahlah kabur aja. Kalau kayak gitu malah nggak selesai. Malah lari dari kenyataan gitu ya. Jadi kamu diam dulu, tenang dulu, baru mengerjakan itu pelan-pelan. Benar. Begitu. Oke, sip. Nah, di sampai titik ini udah jadi koordinator daerah, udah jadi ketua OSIS, udah aktif di tingkat Jawa Barat. Siapa sih sebenarnya yang dari awal tuh nemenin sehat gitu? Ataukah sosok orang tua, teman, Mama. orang tua ya? Iya. Dari mulai Emang mama tuh dari kecil sih, mama selalu support, baik material maupun mental ya. Selalu support Seha. Pokoknya emang bener-bener selalu ngutamain anak-anaknya. meskipun emang harus berangkat ke Bandung jauh Iya, gitu, benar. tapi diizinin aja. Benar-benar. Emang Bahkan sampai nganterin. nganterin. Emang alhamdulillah disupport sama orang tua itu Benar. sendiri gitu ya. Tapi emang nggak pernah istilahnya nggak pernah nggak boleh, artinya kalau selagi itu positif pasti diizinkan dari segi Iya. kegiatan. Benar-benar. Keren banget. Terus apa sih yang sampai saat ini tuh Sehat tuh ngerasa kayak saya tuh harus kuat dan harus sabar dalam istilahnya menjalani rutinitas dengan sekarang, karena kan kitanya tuh tahu tuh cuman ketua OSIS, koordinator daerah, tapi kita nggak tahu di belakangnya itu capeknya, yang lainnya harusnya main tapi ini malah acara dari pagi atau sampai sore. Itu gimana? Lebih ke mikir kalau ini nih semua yang saya lakuin pasti buat diri saya sendiri untuk di masa depan gitu. Jadi ya benar-benar dijalanin aja dulu, nikmatin aja, mau stres atau gimana gitu dijalaninnya, nikmatin aja. Iya, betul banget. Karena emang segala sesuatunya juga setiap orang juga pasti ada di titik itu. Benar. Artinya pasti kita ada titik stresnya atau ada titik di mana sekelas misalkan koordinator juga ya ada stresnya, ada capeknya, ada mumetnya gitu ya. Benar. Sampai di titik gimana harus ngapainnya juga pernah gitu. Benar, ya. benar. Jadi yang penting kamu jalanin aja dulu, nikmatin prosesnya, terus sampai kayak ya nanti juga ada waktu atau masa dimana kamu bakal ngerasa indah pada waktunya. Oke deh, tadi udah bicara tentang FOJB-nya udah, sekolah juga udah, rutinitas juga udah. Terus tentang disinggung sama mama terkait keluarga juga udah, sampai berkaca-kaca kayaknya kalau udah ngobrolin orang tua bawaannya pengen nggak tahu lah gitu ya. Terharu gitu ya. Nah sebenarnya buat Sehat sendiri apa sih dari awal perjuangan Sehat gitu ya, masuk ke sekolah, ikut OSIS, terus cari informasi terkait FOJB, terus sekarang jadi koordinator daerah, jadi ketua OSIS aktif di Jawa Barat. Sebenarnya peristiwa apa sih dari awal sampai titik ini yang paling berkesan dan paling yang nggak bisa dilupain menurut Sehat gitu? Tentunya kalau misalkan terkadang kita tuh kalau misalkan dari titik terendah itu ya istilahnya pasti pernah merasakan yang namanya kehilangan arah gitu. Tapi karena ada mama gitu, jadi saya tuh nggak pernah ngerasain yang namanya kehilangan arah gitu. Jadi benar-benar dibimbing sampai kita bisa gitu, sampai kita tahu. Terus juga setiap yang paling bikin berkesan gitu ya, sampai sekarang, bahkan dari kecil sampai sekarang gitu, mama setiap Sehat pulang itu pasti nanya,
ada cerita apa teh hari ini gitu. Kalau kayak gitu kan kayak ngerasanya emang bener-bener gitu ya. Biasanya kan kalau orang tua tuh emang rata-rata ya anaknya pulang ya udah pulang aja gitu, sekedar tahu gitu ya anaknya kalau udah pulang. Ini mama beda, tapi lebih mengungkapkan dengan komunikasi gitu ya. Nanti bisa bikin novel kayak nanti kita cerita tentang hari ini gitu ya. Jadi ada cerita apa tentang hari ini gitu. Jadi emang bentuk kasih sayang orang tua emang beda-beda. Ada yang mengungkapkan, ada yang kadang cuek gitu ya. Cuman caranya beda-beda. Alhamdulillahnya dapetin mama yang emang sering nanya. Jadi kayak bukan orang kayak temen sih. Bahkan temen. Kalau teman-teman saya nganggap mama tuh kayak sahabat gitu. Jadi kayak jadinya cerita apa-apa nggak canggung gitu ya. Bener. Cerita apa-apa nggak canggung sekalipun emang ceritanya sifatnya pribadi kayak gitu. Nah, terakhir nih buat Kak Seha Yuliana gitu ya sebagai koordinator daerah FOJB Jawa Barat, sebenarnya apa sih pesan ataupun hal yang bisa di-sharing sama bisa di-share sama Kak Seha buat pelajar khususnya, dan khususnya juga buat OSIS-OSIS di Jawa Barat, buat gimana sih tips and triknya buat kita tetap produktif meskipun kita pelajar tapi kita bisa produktif gitu. Gimana Mbak Kak? Oke, untuk tips sendiri ya. Untuk tips itu pertama kenalin diri kamu dulu gitu. Kalau misalnya kita udah kenalin diri kita, pasti kita tahu gitu di mana masa kita kurang produktif. Terus yang kedua itu kalau bisa catat apapun yang kamu lakukan. Jadi kan kalau misalnya dicatat itu kita tahu gitu, bahkan lebih sadar gitu apa yang kita lakukan. Nah, kurangnya di apa itu bisa diperbaiki lagi gitu. Iya, bisa jadi evaluasi lagi. Untuk pesannya sendiri, berhubung sekarang di era digitalisasi ya, banyak anak-anak yang mulai terlena gitu, karena apapun masalah itu sekarang jadi simpel gitu. Misalkan kalau beli makanan jadi simpel, tinggal GoFood. Iya benar. Apapun jadi lebih simpel, tapi tolong jangan terlena gitu. Usahakan kalian tuh menggunakan semuanya dengan bijak, karena bisa kalian gunakan untuk di masa mendatang gitu efeknya. Jadi menggunakan IT itu sangat luar biasa bagus, tapi alangkah lebih baiknya kita jangan terlena gitu ya, dengan gunain sebaik mungkin. Mungkin ibarat ya pisau itu, jadi kayak teknologi itu ya ibarat pisau itu, kalau semisalkan kita pakainya positif ya itu bakal jadi manfaat banget gitu ya bagi kita. Tapi kalau misalkan kitanya pakainya buat yang negatif, malah itu malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Ya usahakan jangan mageran. Jangan mageran. Jadi buat kamu pelajar sama OSIS Jawa Barat jangan mageran gitu ya. Oke deh, makasih banyak Kak Seha Yuliana, makasih banyak udah mampir, udah mampir di Ambiar. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga lancar aktivitas rutinitasnya, terus semoga selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Oke deh. Makasih. Oke deh Sobat Ambiar, mungkin itu saja dulu gitu ya di pertemuan kali ini bersama Kak Seha sebagai koordinator daerah Forum OSIS Jawa Barat wilayah 10. Nantikan narasumber-narasumber lain yang gak kalah kerennya gitu ya. Tetap di 1 jam lebih dekat dengan Teh Lisna. Ditutup wa muafiq ila aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.